Ini persis saudaraku yang sering kita dengar orang yang melakukan bom bunuh diri. Kenapa orang itu berani melakukan bom bunuh diri? Dia datang ke tempat ibadah-ibadah yang tidak seagama dengannya, lalu dia lakukan bom bunuh diri. Kenapa berani melakukan bom bunuh diri? Karena dia juga diiming-iming nantinya mendapatkan 72 bidadari. Maka orang tersebut berani mengambil tindakan konyol. Sama halnya yang dilakukan oleh seorang ustadz yang di Bandung. Korbannya diiming-iming dengan diberikan pekerjaan, bahkan dijanjikan menjadi polwan polisi wanita hingga dibiayai kuliah. Bahkan pelaku menjanjikan korban akan menjadi pengurus pesantren jika mereka memenuhi hawa nafsunya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya, para subscriber pencinta channel Jika Berbik Habaget, dan juga seluruh murtadin Indonesia. Luar biasa, kita selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini saudaraku, kita ingin membahas satu hal yang sangat penting. Nah, kiranya melalui pembahasan kita ini benar-benar bisa membuka pikiran teman-teman kita, khususnya dari seberang. Nah, sudah seharusnya ustadz ini yang perlu dipenjarakan, saudaraku. Bukan Muhammad Kece. Bukan Muhammad Kece yang perlu dipenjarakan, tetapi ustadz ini. Perbuatan ustadz ini sangat tidak bisa ditoleransi, bisa dikatakan sangat biadab. Dilakukan oleh seorang ustadz di Bandung. Ustadz di pondok pesantren di Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat ini tega memperkosa belasan santrinya. Si ustadz yang melakukan perbuatan keji tersebut diketahui bernama Henry Wirawan, umur 36 tahun. Aksi bejat pelaku diduga dilakukan sejak 2016 hingga 2019. Bayangkan saudaraku, mulai 2016 hingga 2019. Dalam rentan waktu yang sangat lama, dia menikmati hasil bejatnya itu, dibungkus dengan agama, dibungkus dengan pakaian agama, tetapi di dalamnya adalah Lucifer. Maka saudaraku, Injil itu perlu diberitakan, kabar baik perlu diberitakan. Seseorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Adonai Yesus HaMashiach itu mengalami perubahan yang luar biasa. Saya sudah mengalami dan teman-teman yang lain sudah mengalami, saudaraku. Mereka mengalami perubahan ketika bertemu dan berjumpa dengan Adonai Yesus HaMashiach. Nah, bayangkan, mulai 2016 hingga 2019, aksi bejatnya dilakukan oleh seorang ustadz. Seharusnya ustadz ini memberikan panutan, memberikan contoh kepada santriwan, kepada santriwati, kepada para wali murid. Tetapi yang dia lakukan adalah hal yang tidak bisa ditoleransikan. Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bapak Dodi Ghazali Emil mengungkapkan ada 12 santri yang menjadi korban. 12 santriwati, bukan sedikit. 12 santriwati yang menjadi korban, Bapak Ibu. Dari perbuatan pelaku, 4 di antara korban diduga sampai melahirkan 8 bayi. Di tribunnews.com, Rabu tanggal 8 bulan 12 2021. Fakta kasus ustadz memperkosa 12 santriwati, saudaraku. Korban diiming-iming jadi polwan hingga dikuliahkan Henry Wirawan, pemerkosa yang mengajar di beberapa pesantren di kota Bandung, memaksa korban melayani nafsunya dengan memberikan beragam janji. Ini persis, saudaraku, yang sering kita dengar orang yang melakukan bom bunuh diri.
Kenapa orang itu berani melakukan bom bunuh diri? Dia datang ke tempat ibadah-ibadah yang tidak seagama dengannya, lalu dia lakukan bom bunuh diri. Kenapa berani melakukan bom bunuh diri? Karena dia juga diiming-iming nantinya mendapatkan 72 bidadari. Maka orang tersebut berani mengambil tindakan konyol. Nah, sama halnya yang dilakukan oleh seorang ustadz yang di Bandung. Korbannya diiming-iming dengan diberikan pekerjaan, bahkan dijanjikan menjadi polwan, polisi wanita, hingga dibiayai kuliah. Bahkan pelaku menjanjikan korban akan menjadi pengurus pesantren jika mereka memenuhi hawa nafsunya. Janji-janji tersebut tercantum dalam surat dakwaan dan diuraikan dalam poin-poin penjelasan korban. Terdakwa menjanjikan akan menjadikan polisi wanita. Ia juga menjanjikan akan membiayai kuliah dan mengurus pesantren, ujar jaksa dalam surat dakwaan yang diterima wartawan Rabu tanggal 8 bulan 12 2021. Selain itu, pelaku mengatakan kepada korban untuk tidak khawatir dan akan bertanggung jawab kepada para korban yang hamil. 8 bayi lahir hingga dugaan ada santri hamil berulang. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dodi Ghazali Emil mengatakan perbuatan bejat seorang ustadz memperkosa belasan santri hingga hamil kini sedang diproses hukum di Pengadilan Negeri Bandung. Menurutnya, perbuatan keji yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2019 ini membuat 12 santriwati yang menjadi korban mengalami trauma berat. Bahkan, saudaraku yang kasih Tuhan, 4 dari 12 korban sampai hamil dan melahirkan 8 bayi. Diduga dari 4 santri yang hamil, ada yang sampai melahirkan sebanyak 2 kali. Yang sudah lahir itu ada 8 bayi. Kayaknya ada yang hamil berulang-ulang. Tapi saya belum bisa memastikan, tutur Bapak Dodi dikutip dari Tribun Jafar. Kini perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa tanggal 7 bulan 12 2021 kemarin dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Y. Purnomo Surya Adi secara tertutup. Pelaku memperkosa korban di berbagai tempat. Pelaku diduga melakukan aksi bejatnya tidak di satu tempat. Menurut Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jabar, Dodi Ghazali Emil menjelaskan perbuatan keji pelaku dilakukan di berbagai tempat. Perbuatan terdakwa Henry Wirawan dilakukan di berbagai tempat. Nah, ini saudaraku yang tidak bisa ditoleransi. Dalam berita acara tertulis jika pelaku melakukan aksi bejatnya di berbagai tempat, di antaranya di Yayasan KS, Yayasan Pesantren TM, Pesantren MH, Basecamp terdakwa, apartemen TS, dan beberapa hotel di kota Bandung. Menurut Dodi, pelaku pemerkosa tersebut berbicara kepada korban untuk harus tetap patuh dan menuruti kemauan korban. Mereka diminta untuk patuh dan menuruti kemauan terdakwa, ucapannya. Kini pelaku didakwa dengan pasal 84 ayat 1 KUHP dan perkara tersebut telah masuk ke Pengadilan Negeri Bandung. Korban termuda berusia 13 tahun dan melahirkan bayi berusia 1 tahun. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita melihat keadaan di sekitar kita sangat memprihatinkan. Saya selalu mengajak kepada teman-teman semuanya supaya kita semakin hari semakin gencar melakukan penginjilan. Kita lagi memperebutkan jiwa dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan juga sangat gencar melakukan aksinya, saudaraku. Dia mencari alat-alat supaya bisa datang kepadanya sehingga kuasa kegelapan itu punya teman. Nah, makanya kita harus bisa menghambat pekerjaan kuasa kegelapan. Terima kasih. Kiranya melalui video singkat ini banyak orang tua terbuka pikirannya, terbuka hatinya,
sehingga tidak mudah percaya kepada orang yang membungkus sesuatu dengan agama. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.